Don't forget to watch the videos, then subscribe, like, comment, share, and turn the bells on. Jangan lupa ditonton videonya lalu di-subscribe, like, komen, bagikan, dan loncengnya dinyalain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari subscriber, mantap ya. Subscriber yang pertama, langsung aja gimana? Udahlah, langsung aja lah, tanpa basa-basi. Let's go. Pertanyaan yang pertama dari Arife, gimana sih biar pede di depan kamera? Soalnya mau buat channel juga nih, insya Allah lainnya, amin. Nah, caranya gini, gimana sih biar pede di depan kamera? Ya jadinya lu ibaratnya nggak usah anggap ada kamera, ibaratnya kayak orang-orang ngobrol biasa aja gitu loh. Itu mah simple, padahal mah simple, tapi diri kitanya aja yang nggak pede. Nah, yang kedua dari Ilham Muhammad Yasif Mahmud. Oke, jawaban dari Ilham Muhammad, kenapa kartu keluarga bentuknya surat, sedangkan surat izin mengemudi bentuknya kartu? Dah, emang udah takdirnya itu dia kayak gitu, lu mau merubah takdir dia? Ya malah bisa lah. Nah, dari si Yuzril, kasih gue subscribe 100. Subscribe itu tuh nggak bisa dikasih, tapi itu bisanya tuh apa ya, berusaha lu sendiri. Wah, jadi aja nggak nyangka di samping kayak ini. Udah, lanjut next dari si Saeb Jawa. Kapan nikah? Ya ini mah ntar nunggu tanggal mainnya aja, tinggal nunggu waktunya aja kapan. Nah, nih ini nggak bisa disebutin orangnya, jadi dia ngomongnya udah gak usah disebutin namanya, ini dari seseorang aja. Nah, dari seseorang, kenapa dulu jahat sekarang baik? Loh, kapan gue jahat? Emang beginilah hidupnya, orang baik dibilang jahat, orang baik dibilang jahat. Dunia ini emang fana, emang fana dasar nih. Selanjutnya dari Fajar ini temen pondok di Jawa Salafi. Apa pesan dan kesan lu sewaktu ada di samping Alwi Asgar, sekalian motivasinya? Nah, jadinya apa pesan dan kesan lu sewaktu ada di samping Alwi Asgar? Pesannya tuh gua kayak seneng, gembiranya gimana ya? Ya, coba dibayangin aja kalau misalnya ketemu idola atau motivasi yang membuat lu anggap itu apa sih, dia motivasi buat lu, kehidupan lu, nah pasti seneng, gembira. Ya pokoknya gue tuh pas ada di samping beliau, itu gue ngerasain gimana ya, apa yang gue rencanain itu, kayak misalnya testimoni atau apa ya, itu gue tuh hilang semua. Sedangkan itu gue mau foto aja hampir lupa. Antara emang gue yang alay apa emang semuanya seperti itu? Coba komen ya. Coba di komen, kalau bener ya itulah, berarti emang gitu. Pokoknya kesannya tuh kayak seperti itu, senang, terharu, gembira, terus apa lagi sih, bahagia. Itu mah sama aja, intinya mah seneng dah sama beliau. Emang beliau tuh motivasi hidup gue banget ya. Emang ibaratnya zaman anak muda sekarang seperti beliau jarang, ibaratnya tuh ya begitulah, merendah tapi tidak untuk meroket. Merendah dia tuh nggak kayak
kayak orang-orang sekarang tanda untuk meroket, enggak kayak gitu, dia mah rendah aja. Padahal mah ilmunya subhanallah. Sekalian motivasinya, ya motivasinya tuh gimana ya, pokoknya ya itu mas serah kalian lah, itu mau beliau itu Habib Alwi itu mau dianggap apa dia anggap bocah apa, intinya dia masih keturunan dari Nabi kita. Nah seharusnya kita tidak boleh memanggil dengan namanya, jadinya kita harus memanggil dengan sebutan ibaratnya dia apa ya, gelarnya. Tapi dia kalau pas gue main ke lokasi syutingnya, gue nggak pernah denger dipanggil namanya Habib, Said, jarang. Sama fansnya juga ya ampun, masih bocah kecil, ibaratnya bocah SMP, ngomongannya Alwi, buset, kata gue menyadar lu lagi ngomong sama siapa, lu ngomong sama keturunan Rasul, keturunan Nabi, lu ngomong asalnya pakai koirul adab emang. Dari Hafiz ini pondok belakang, dia jadinya komentar seperti ini di tempat tanya gini, kita pengen mondok lagi, kayaknya sih enggak deh, udah cukup lah, jadinya cukup 5 tahun gua hidup di suasana pondok, 4 tahun program dari pondok, 4 tahun gua kan dari SMP dia masuk SMA ke pondok, setahun program proses bahasa, yang 3 tahunnya baru itu ngikutin, jadinya gue program 4 tahun. Habis itu ditambah habis setahun, itu 5 tahun ya, berarti udah 6 tahun gue. Habis setahun kelar ngabdi, lanjut lagi setengah tahun, habis itu lanjut lagi pondok Bogor, gua setengah tahun di daerah Bogor dekat pondok gua ngabdi, habis itu lanjut lagi setengah tahun pondok Salafi. Ya jadinya mah ibaratnya mah kayaknya udah cukup 6 tahun gua di kehidupan pondok ya. Kalau misalnya main-main gitu mah ntar dah, lihat aja dah gua bisa main apa enggak, santai. Next time kita ketemu habis kita bikin dunia bisa tersenyum. Oke, dari si Tio kapan kesini lagi? Ini pertanyaan, mana gue tahu kapan gue kesono lagi. Kalau kesono ke Jawa ya berarti ntar next time tungguin mudik lah, emang biar ongkosnya gampang. Mau kesono tuh gila banyak banget, sampai jutaan kali itu, doang pergi doang, belum jajan belum apa, itu mah paling. Nah lanjut dari Herman, anak youtuber nih Herman, jangan lupa ya di subscribe channel Herman YouTube, enggak ada subscribe aja Herman, ntar linknya gua kasih di deskripsi. Kapan punya anak? Lah gila kali, nikah aja belum punya anak, baik nikah dulu baru punya anak. Dari Nabil, nah lanjut dari Nabil ini temen seangkatan. Oke, dari Nabil, hobi ente apa enggak? Hobinya gue juga bingung, gue mah netral, hobi jarang gue, orang netral, silat iya, volley iya, badminton iya, terus apa lagi, basket iya, jadinya netral gue, jadinya nggak fokus sama satu tujuan. Pernah gue dikata sama kakak kelas gue, pernah dulu dikata, dulu kata kelasku gitu, dulu kalau itu jangan fokus sama satu, entah kalau misalnya satunya itu nggak kecapai sama lu, itu kan bisa kalau misalnya lu fokus sama satu, lu tuh nggak bakalan bisa ngikutin yang lainnya. Makanya kita jangan terlalu fokus sama satu tempat, ibaratnya satu apa sih, olahraga ibaratnya gitu, satu kayak gitu pokoknya gitu. Jadinya itu kita harus mencakup semuanya gitu loh, jadinya bisa volley, bisa silat, bisa apa gitu, jadinya yang fokus satu dah ya. Nah dari
Ini terpilih si ini yang Jawa Tegal ya, ini Zaki. Bagaimana pendapat kamu tentang Jeffrey dan si Lina? Oke, jadi ini tentang Jeffrey ya. Si Jeffrey itu orangnya sewena-wena, sosokan. Ya gue tahu nama dia udah tenar, ibaratnya sosokan beda. Ibaratnya dia roket dulu nggak merendah ya. Ibaratnya kadang ada merendahnya, dia yang rendahnya ada itu dia merendah untuk meroket, gila yang itu ya. Kalau si ini si apa Lina, nah kalau si Lina ini mah ibarat seenak jidatnya dia mau kayak memutuskan ini gue boleh, ini gue boleh, padahal udah benar apa belum, ibaratnya gitu. Kadang gue suka kesel sama video orang Jeffrey sama Nopik, Jeffrey sama Lina, sorry salah nyebut Jeffrey sama Lina. Ini kadang gue suka kesel sama video dua orang ini. Dua orang tuh pasang suami istri yang sangat ngeselin. Udah lanjut aja dari Rapi Sutar. Nah, Bapak Rapi Sutar, gimana Pak, sehat anaknya Pak? Udah nggak pernah main lagi, gue pernah lupa. Santai-santai, bentar next time. Kasus apa yang bikin lu botak konyol pada pondok? Gila kali ini. Kasus apa yang bikin lu botak konyol pas waktu itu? Pas di pondok. Jadi tuh ada gue pas tuh ini ya bikin flashback nih si kampret emang. Jadi itu pas kasus botak tuh gara-gara dituduh ngebunuh apa sih, dituduh ngebunuhin orang padahal mah kagak. Jadi ngadunya yang enggak, sedangkan itu dia apanya sih yang dia ngadu ke ustadznya juga nggak yain aja. Kesel gua, pengen gua beneran aku hantam lah itu sama waktu sekeluarga juga gua jalanin. Kesel banget gua gitu tetap konyol, mana itu mau Rila mana Zoma, kayak ini lagi gontor, buset gue gontor botak, udah kayak tuyul gua, 2 orang lagi botaknya. Udah lanjut dari Ahya Udin, gua ini ada kelas. Sekarang kuliah apa gimana nih bang? Sekarang sih nggak kuliah, tapi ya menebar kebaikan aja kita, jangan lupa menebar kebaikan kita tuh. Dari Indra, nah Indra ini juga konyol nih. Dari kapan gak kepikiran bikin YouTube? Terus kapan giveaway? Matanya kali giveaway, gue masih channel abal-abal kayak gini giveaway, kamu great lah. Mulai kapan kak kepikiran bikin YouTube? Gue gak kepikiran sih, sumpah dah gue gak kepikiran bikin YouTube. Gue tiba-tiba pas habis lulus kan, gue kan ini ya ngabdi sambil nonton YouTube gitu. Nah itu gue kan kalau mau subscribe kan dulu kan gini ya, kalau mau subscribe ya kalau mau ngedukung channel orang tuh harus subscribe dulu, mau kayak hal lain itu harus subscribe dulu. Jadinya ya harus kayak gitulah, jadinya gue nggak tahu. Nah sedangkan gue ada pertanyaannya. Nah lanjut dari si Pijar Ramadhani. Oke. Ya, si siapa ini? Botu si Botu. Bagaimana Anda sebagai manusia yang bisa taat disiplin? Disiplin. Oh, gue flashback aja deh. Taat disiplin itu untuk kayak ini apa sih, kayak ngikutin peraturan pondok. Nah, taatnya itu kayak gimana? Dulu gua ya selalu kalau di pondok selalu megang jam. Kalau gua nggak megang jam itu ini gua nggak taat sama disiplin. Jadinya tuh harus udah ditargetin. Kayak misalnya lu mau makan, sedangkan lu juga mau nyuci baju, jadinya lu harus buru-buru dan targetnya itu sholat asar tuh jam 2:30 udah ke masjid kan gitu ya. Gue sebagai dulu pengurus gitu, walaupun gue pengurus juga pasti bisa nyuci santuy, nyuci aja masih bisa santuy. Gue intinya gue pilih yang mana menurut gue penting, itu bakalan bisa menurut ini disiplin lu. Jadinya jangan semuanya lu ikutin, kayak makan
nyuci, ntar ujung-ujungnya ke masjid apalah ya. Itu mah ibaratnya tuh gak disiplin. Yang orang menurut disiplin tuh kayak gitu, ngikutin waktu itu, satu waktu itu berharga banget. Kalau gue di pondok dulu tapi sekarang sih iya. Dari Lufia Tunisa, ini cewek nih, ukti alasan sering ikut majelis Habib. Gue mau ikut majelis tuh bukan Habib doang, tapi gue ikut tuh di ustaz juga. Kayak ini ustaz siapa tuh, ininya anak muridnya Abu Bahar tuh, itu gue juga pernah ikut tuh. Alasannya apa ya? Karena ingin mendapatkan berkah lah, alasannya mendapatkan berkah. Terus itu diikut majelis tuh, kadang gue ikut majelis tuh gimana ya, kalau hati gue lagi kacau tentang ibaratnya kalau zaman sekarang galau-galau gitu. Kalau galau mah gue mah nggak perlu main apa, udah cewek majelis, mau itu entah jalan kaki, mau nge-grab ya, mau jadi gembel ya, ntar masalah pulang mah bodo amat. Cuma intinya mah hati tenang dulu gitu loh, kata Habib Hasan tuh gitu. Jauh dekat rasa senang gitu, kata Habib Hasan tuh. Dari si Epen Sahri. Nah ini nih si Epen ini, dia produk ini bagus nih, dia nih apa sih, pisang Banten. Nah itu tuh wah, yang waktu itu gue bikin videonya dikhususin itu. Jadinya ntar kalau yang dekat yang di Bekasi langsung OTW ke Bulak Perwira dekat SD. Nah pertanyaan dari Epen, kapan rencana mau ngelamar calon istri? Buset, gampang Pen, ngelamar mah intinya lu udah siap belum. Kalau belum siap mah ngapain lu ngelamar. Anak orang mau lu kasih makan apa Pen? Ria Izu, apa motivasi lu untuk membuat YouTube? Motivasi? Gue nggak ada motivasi buat YouTube loh. Gue cuma ini doang, kayak pengen, gue demen aja kalau ngeliat orang kayak seneng terus ngedebar. Gue tuh demen kalau kayak ngedebar kebaikan, motivasi kayak gitu tuh. Ibaratnya gue bukan ini gua ini sama channel gue, enggak loh. Gue kayak gitu, gue nggak mau dipandang apa-apa. Intinya mah kalau lu seneng ya seneng, kalau lu enggak mah bodo amat. Gue mah cuma subscribe, mau lu unsubscribe juga bodo amat. Gue nggak peduli. Gue mau udah sering turun-turunan kayak gini, aturan udah mau 200 subscriber. Ada yang nggak seneng karena emang dia nyolot duluan, gue nyolotin langsung unsub. Ya ampun, norak amat nih, nanya tongtong. Ya intinya gitu. Motivasinya mah ya, motivasinya tuh gue pengen membuat orang itu bahagia. Walaupun channel gue ecek-ecek mah, editan ecek-ecek ya ampun, nggak kayak si Badul. Badul mah loh udah pro, dia mah ini pro, editan pro. Oke. Dari si Anang penot dia jadi penot. Alasan kenapa lu milih jadi YouTube? Lah gua jadi YouTube ini mah cuma pendampingan doang. Kayak kan gue udah bilang itu, kayak balik lagi ke perspektif ini itu. Jadinya tuh gue seneng aja nebar kebaikan gitu. Jadinya ya alasannya sih nggak ada. Kalau ntar itu kedepannya mau ada iklan, mau sampai 1000 subscriber, iya bener ada 10.000 subscriber juga, gua ya alhamdulillah. Kalau gue dapat penghasilan dari YouTube ya lanjutin, kalau enggak juga ya lanjutin aja. Ini ibaratnya tuh penyimpanan di HP ini gue YouTube tuh, kayak gitulah ibaratnya. Ya ibaratnya kayak masa bodohan lah sekarang, karena kan peraturan itu kan sekarang gila, peraturannya tuh sadis emang parah. Cuma gara-gara ada kasus sama ngopeng nggak jelas itu tuh udah parah, makin dinaikin peraturannya, makin nggak jelas. Dari Dendra, kenapa kodok jalan lompat? Lah sejak kapan kodok bisa jalan? Bodoh. Kodok tuh nggak bisa jalan. Kodok tuh kalau itu tuh langsung lompat, nggak bisa jalan. Ya kalau kodok jalan itu mah bukan kodok, namanya itu mah apa, cebong kali, kecebong. Oh kecebong itu anak kodok itu, kecebong tuh yang biasa di air.
itu cebong dari Rahmat Aditya. Nah Pace dari Pace ini nih teman ngabdi si Pace teman ngabdi gue nih. Gimana lu kesan merintis di YouTube? Aduh sakit banget Ci, gue ini apa sih kalau kesannya merintis, gila merintis sakit banget Ci. Pokoknya itu ya itu peraturan makin banyak Ci, jadinya tuh peraturan di YouTube-nya tuh makin banyak itu jadinya ya ini aja yang gua ibaratnya ini ngejar jam tayang 4.000 jam tayang itu aja susah banget sama 10.000 subscriber. Gila itu susah amat. Itu dulunya kesannya ya, kalau kesannya tuh enak. Baliknya kalau misalnya kita udah enak tuh enak, jadinya kita cuma kayak mau apa sih, mau berbagi loh, contohnya kayak Baim tuh, wah itu mah udah enak, itu channel dia mah udah kelas kakap itu ya, tinggi kelasnya dia mah tinggi emang itu. Gue demen tuh, gue salut sama itu tuh, gue enak dah pokoknya itu, berbagi tuh enak, mantap lah. Terus dari Unida Habib yang mempengaruhi di Indonesia, yang membuat dampak, siapa ya? Enggak sih, nggak ada. Kalau mau membuat populer itu, kalau kata gua yang membuat populer tuh yang Habib yang sering ada di majelis tuh, ya Habib Hasan, Habib Rosim, ya pokoknya Habib yang di majelis itu bikin populer ya, ibarat itu contohnya lah Habib Hasan tuh kan ya, yang namanya anak muda banget di selawat apa diajak ujung-ujungnya sekarang banyak jamaahnya sampai berapa ribu itu tuh Habib Hasan. Ini apa sih jamaahnya, sedangkan itu beliau sedangkan tuh kalau waktu itu pernah baru bikin baru bikin YouTube ya, channel baru juga bikin promo dikit, subhanallah udah banyak banget subscribernya, udah ngelewatin jam tayang udah sekarang, subhanallah. Dari Sendrian, Maulid boleh nggak? Maulid nggak boleh, tapi sih gue kurang yakin nih. Iya sih, kalau kata dia sih emang boleh, kalau Maulid nggak boleh, kecuali ada orang yang pegang kotak amal apa kayak tabis itu tulisannya untuk Maulid di masjid ini gitu ya, sedangkan itu dia nggak dibuat dia, atau dia minta sumbangan buat masjid apa gitu ya, tapi itu bukan buat itu langsung ke tujuan itunya mah ya, itu yang disebut nggak boleh kali ya. Yang tahu lah, yang tahu komen ya. Dari Surya, apa pendapat Bang Hujat tentang anak muda zaman sekarang? Lihat di Surya aneh dulu ini ya, pertanyaan sampai 40. Astagfirullah. Ya udah lanjut lah, apa pendapat Bang Hujat tentang anak muda zaman sekarang? Ya zaman sekarang tuh anak mudanya dari yang bocil dulu deh, ya bocil ya bayangin aja sekarang banyak kan hidung-hidungnya HP aja, udah pokoknya pengacau, ibaratnya pengacau di game dia tuh, contohnya ya di ML apa itu udah kacau ya tuh. Terus dia jarang main keluar rumah tuh, ya kacau banget itu tuh. Di rumah kecil mah berangkat pagi pulang malam, kadang gue main di luar, nggak ngerti HP dulu gue sih, emang gila emang. Nah, terus kalau anak muda sekarang ya ibaratnya tuh kayak nggak paham adab, nggak paham sopan santun, ya gitu lah, nggak ada akhlak sekarang mah. Kebanyakan yang bikin emosi doang, enggak dari nolokin lagi udah diem, itu mah mainnya tuh kurang alam, pergi lu tuh kurang jauh, bocah kayak gitu tuh jam sekarang tuh. Anak muda zaman sekarang tuh aneh, kadang kesel juga gue melihat di jalan, banyak gaya banget, geber lah apalah, tengil banget lagi,
kebir gua ajak kebir lagi, terus dia ngajakin balapan, gua balap lagi, diem ya, dicek. Terus ada lagi waktu itu kenal, gua lagi di jalan, tiba-tiba dia bercanda di jalanan, keren gitu ya, jadinya jalanan dikuatin sama dia. Wah, hebat itu, langsung gua udah depan muka diem. Gua kira gua ngapain ngeliatin spion, ngejar namanya, kalau ngejar gua bakal pantang kesel berdua sama dia. Itu ternyata diem, aku muda tuh, gak ada otak memang karena muda sekarang. Oke, lanjut. Ini pertanyaan ke 27. Udah ya. Saya tidak ada berapa menit.